rahimahullah. Bila Allah Subhanahu wa taala menika ngutus para anbiya ingkang gadhe sifat sidik, amanah, fatonah lan tabligh. Terus sedanten sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat para rasul menika minangka sarana inggih menika kula panjenengan sedaya kedah mentaati, kedah mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri yang berat terasa olehnya penderitaan kalian dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi di sini Allah menerangkan tentang sifatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ini mempunyai sifat yang sangat kasih, sangat mencintai umatnya, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW ini menginginkan keselamatan umatnya, menginginkan keselamatan semua manusia agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu sifat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat penyayang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna indahu 20 wa lailan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan falamma zanna anna qad ishtaqna ahlana sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu qala irji'u ila ahlikum faqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa shallu kama ra'aytumuni usalli fa idza hadaratis sholatu fal yu'adzan lakum ahadukum wa ya ummukum akramukum. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nate dipun datangi dening para pemuda ingkang usianipun sebaya. Terus wonten pemuda menika niat sinau wonten dalemipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kala rumiyin menika menawi tiyang badhe sinau wonten ing Kanjeng Nabi menika sami sare wonten Masjid Nabawi. Terus Masjid Nabawi kalau rumiyin dereng kados masjid ingkang sakmenika. Dadi masjid iku nggih namung tanah lapang ingkang tempiku kagem kajian ngaten menika. Terus Masjid Nabawi. Menawi wonten bangunanipun nggih bangunan sederhana, wonten ing mriku wonten dalemipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pemuda niku tinggal selama 20 malam. Jadi 20 hari 20 malam belajar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh para pemuda itu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad meniku mempunyai perangai yang lembut dan penuh dengan kasih sayang. Kemudian ketika tampak pada diri kami, jadi kami yang belajar kepada Nabi ini sudah ada rasa rindu bagi keluarga kami, maka baginda Nabi bertanya tentang keluarga yang kami tinggalkan. Kemudian setelah itu baginda Nabi menyuruh kami untuk pulang hidup lagi bersama dengan keluarganya. Jadi menganggap karena kami sudah sangat merindukan, jadi ini baginda Nabi tidak memperpanjang harus belajar sekian lama, harus sampai dapat ilmu sekian, tapi setelah dirasa cukup,
kemudian mereka sudah merindukan keluarganya, maka baginda Nabi memerintahkan untuk pulang kembali dan bersama keluarganya lagi. Kemudian setelah kembali, ini baginda Nabi memerintahkan juga, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan mereka. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Jika waktu sholat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Terus wonten ing mriki menika selama 20 hari para sahabat ini memperhatikan langsung sisi-sisi kehidupan baginda Nabi. Dan dari hasil pengamatan yang mereka lakukan, ini ternyata apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, hal-hal yang sekiranya itu menakutkan, maka baginda Nabi ini yang lebih dulu merasa takut, kemudian menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hal-hal peringatan yang diperingatkan bagi Allah kepada baginda Nabi, kepada semua umat. Kemudian ketika ada perintah untuk menjalankan ibadah, maka sebelum mengajarkan kepada umatnya, ini baginda Nabi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika ada larangan, misalkan diharamkan untuk melakukan apa, dilarang untuk meninggalkan apa, maka baginda Nabi ini yang paling dahulu untuk melaksanakan. Sehingga ketika pemuda-pemuda ini tinggal selama 20 hari bersama baginda Nabi, ini pemuda-pemuda tadi semuanya meneladani. Jadi dari sisi cara makannya baginda Nabi seperti apa, cara minumnya baginda Nabi seperti apa, kemudian baginda Nabi ketika berjalan pun seperti apa, ketika taklim mengajar orang-orang itu seperti apa, ini baginda Nabi selalu menjadi contoh dari orang-orang yang datang kepada beliau. Sehingga ketika akan melaksanakan sholat pun, ini para sahabat diperintahkan agar kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ketika Al-Quran itu menyampaikan hukum, menyampaikan suatu perkara dengan global, maka baginda Nabilah orang yang paling paham, orang yang paling tahu bagaimana cara melaksanakan perintah-perintah tersebut. Karena apa? Karena Rasul itu berjalan sesuai dengan wahyunya Allah. Jadi ketika di dalam Al-Quran ada sesuatu yang belum jelas, maka baginda Nabi langsung mendapatkan penjelasan dari Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Jadi misalkan kita ini kok hanya melihat ayat-ayat Al-Quran saja, tanpa melihat prakteknya, tanpa mencontoh prakteknya baginda Nabi dalam menjalankan berbagai macam ibadah, dalam menjalankan berbagai muamalah, maka kita tidak akan tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian apabila sudah masuk waktu sholat, maka di antara sahabat ini diminta untuk adzan. Nah, sementara apakah di dalam Al-Quran ada perintah untuk adzan ini untuk mendirikan sholat? Kemudian contoh adzannya seperti apa di dalam Al-Quran itu tidak ada. Sehingga baginda Nabi pun ini mencontohkan panggilan-panggilan sholat sebagaimana yang dilantunkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Sehingga kita bisa melantunkan adzan karena dicontohkan oleh baginda Nabi, bisa mengumandangkan iqamah, ini juga atas didikan, atas apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Sehingga kita semua ini dalam kehidupan sehari-hari ini harus mencontoh apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi, yang dicontohkan oleh baginda Nabi, baik melalui hadis-hadis yang fi'liyah, hadis yang berupa perbuatan, maupun hadis-hadis yang berupa qauliyah, atau perkataan-perkataan untuk menjelaskan suatu perkara oleh baginda Nabi. Kemudian di sini perintah yang terakhir adalah hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua di antara kalian.
Kenapa di sini tidak disebut orang yang paling ngalim, orang yang paling bagus bacaannya Al-Quran, orang yang paling ahli fikih? Karena ke-20 orang ini usianya sebaya, kemudian datang kepada baginda Nabi bersama-sama, sehingga masalah keilmuan ini seimbang, masalah bacaan Al-Quran seimbang, masalah penguasaan ilmu fikihnya atau ilmu-ilmu agamanya seimbang. Sehingga karena ke-20 orang ini mempunyai ilmu yang seimbang, maka baginda Nabi memerintahkan, pilihlah untuk menjadi imam yang paling tua. Jadi kalau di Masjid Darmo jangan kita pakai hadis yang ini. Misalkan pokoknya yang paling tua di Masjid Darmo itulah yang jadi imam. Ini nanti bisa kacau. Maca Quran gak iso, nanti disuruh jadi imam. Nah makmumnya bingung kabeh. Jadi ini kadang suatu hadis ini diungkapkan, dikeluarkan oleh baginda Nabi sesuai dengan apa yang ada di depannya baginda Nabi. Jadi tidak semua apa yang disampaikan baginda Nabi ini cocok untuk semua situasi, cocok untuk semua orang. Jadi ketika yang tanya itu orang miskin, wahai baginda Nabi, amalan apa yang paling bagus untuk aku? Maka baginda Nabi menjawab, amalan yang paling bagus untuk kamu adalah tetap bersyukur dan sabar. Kemudian ketika yang bertanya itu orang yang kaya, maka baginda Nabi memerintahkannya bukan untuk bersyukur dan sabar, tapi berinfaklah dengan hartamu di jalan Allah. Ketika yang bertanya ini orang yang jarang sholat, maka baginda Nabi ini memerintahkan yang paling baik bagimu adalah dirikanlah sholat 5 waktu. Jadi bukan karena baginda Nabi ini plan-plan, ditanya masuk pertanyaannya sama, jawabannya beda-beda. Karena apa? Situasi orang yang bertanya ini juga beda, sehingga memerlukan jawaban yang berbeda. Demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.